Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami merindukan Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami. Kau mengenal kami ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dalam pikiran kami, dalam hati kami. Semua Tuhan tahu. Kami berdoa supaya firman-Mu menjawab pergumulan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada tiap-tiap kami. Segala kuasa-kuasa lain yang membuat kuping kami ini tertutup, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan segala kuasa yang membuat mata kami tak bisa melihat betapa besar dan agungnya Engkau ya Tuhan, supaya itu juga dienyahkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, Roh-Mu lah yang melawat kami lagi pagi ini. Berkatilah hamba-Mu dalam seluruh kehinaannya. Engkau sajalah Tuhan yang berkenan untuk memakai dia. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Iya. Saya mau bawa tentang kemerdekaan tapi nggak jadi, minggu depan lah. Karena tanggal 17-nya minggu depan. Mari kita buka 1 Yohanes 3. Tapi ini juga ada tentang itu ya. Ayat yang ke-7 dan sampai ayat 10, nggak terlalu panjang. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. Ini saya buat temanya, tanda anak-anak Allah. Kita sering bergumul tentang yang aku ini udah anak Tuhan atau belum gitu ya. Ini yang akan kita perhatikan dari surat Yohanes ini pada pagi hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Mari baca bersama-sama karena ini enggak terlalu panjang. 1, 2, ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, kita tahu firman Tuhan ini yang menuliskannya adalah Yohanes, murid Tuhan Yesus. Ada suatu ajaran yang pada waktu itu ya melanda ataupun terjadi di tengah-tengah orang-orang percaya ya. Ajaran itu bernama Gnostik. Gnostik itu adalah suatu ajaran yang memisahkan tubuh dengan roh. Ya, mereka mengatakan tubuh itu jahat. Maka apa yang terjadi karena tubuh itu jahat nggak bisa diubah. Maka tidak ada gunanya mengubah ataupun mendidik tubuh. Karena tubuh ini tadi jahat tidak bisa berubah, maka dosa tidak bisa berhenti. Tetapi roh itu katanya tidak jahat. Iya. Jadi Gnostik itu mengatakan manusia secara rohnya saja yang bisa hidup memuliakan Tuhan, tapi tubuhnya tidak. Iya. Jadi itu yang waktu itu datang ajaran seperti ini. Ini merusak
menyesatkan hidup banyak orang. Karena akhirnya mereka memisahkan tadi tubuh dengan roh. Jadi tubuh mereka suka-sukanya. Lalu mereka mengatakan, hatiku kepada Tuhan kok, aku percaya. Iya, tapi tubuhnya tetap jahat. Karena mereka tidak menganggap tubuh juga harus dikuduskan, harus menjadi benar. Maka surat Yohanes ini menjadi jawaban kepada jemaat bagaimana sebenarnya tentang hal ini, supaya mereka tidak jadi salah, supaya jangan mereka berkata, oh rohku memuji Tuhan, tapi tubuhnya melayani dosa, lalu merasa dengan begitu mereka berkenan kepada Tuhan. Ya, saya rasa walaupun hari ini tidak menyebut dirinya agnostik, tapi banyak orang seperti itu hari ini. Mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya tubuh mereka tetap dikendalikan oleh kuasa yang bukannya kuasa Allah. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Anak-anakku, kata Yohanes jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Berarti ini adalah penyesatan dari ajaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bilang rohnya memuji Tuhan tapi tubuhnya melayani dosa, berarti dia disesatkan. Iya. Jadi diperingatkan di sini kepada orang-orang supaya mereka tidak menerima pendapat yang demikian. Iya. Ada lanjutannya di sini dikatakan, barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ada dua yang kita harus lihat pada diri orang, menunjukkan apakah dia anak Allah atau tidak. Yang pertama tentu adalah pengenalan yang benar akan Allah, Kristus yang adalah kebenaran. Iya, tapi tidak hanya pengetahuan tentang kebenaran, tapi yang diperlukan satu lagi adalah hidup dalam kebenaran. Jadi doktrin dan kelakuan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Itu tidak bisa kita separate, nggak bisa. Itu dua-duanya harus benar. Pengenalan akan Allah harus benar, hidup dalam pengenalan akan Allah itu juga harus benar. Jadi doktrin yang benar, pengertian yang benar, tetapi juga kelakuan yang benar. Iya, jadi ini menjawab apa yang terjadi pada waktu itu, supaya orang-orang menjadi waspada, lalu melihat penyesatan itu datang dari mana. Sesat itu kalau orang hanya tahu apa yang benar, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yesus sendiri kita tahu dia memiliki kebenaran, tetapi juga dia bukan sekedar tahu kebenaran, tetapi dia menjalankan kebenaran dalam hidupnya. Mari kita lanjutkan dulu ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iya. Ini kita melihat Ini kalau dosa itu adalah menjadi gaya hidup, pola hidup. Itu continue dilakukan, terus dilakukan. Maka firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau seperti itu berarti kamu masih dipengaruhi oleh iblis. Di bagian kitab Yohanes, Injil, dia mengatakan bapamulah iblis. Itulah yang kamu ikutkan. Ya, ini perkataan yang agak keras dalam kitab Yohanes itu, karena mengatakan bahwa bapa orang berdosa itu adalah iblis. Iya. Kalau kita belajar, memang yang membuat manusia berdosa
ya itu adalah iblis. Karena iblis yang mempengaruhi pikiran Hawa, pikiran Adam, ya. Iblis yang mempengaruhi, ya, apa yang mereka inginkan, ya, sehingga hidup mereka akhirnya sungguh-sungguh berdosa. Jadi memang pekerjaan iblis lah itu dari awalnya, dan iblis masih tetap dengan gaya yang sama untuk mempengaruhi manusia, untuk tidak taat kepada Tuhan, tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan, untuk tidak memegang firman Tuhan, untuk memberontak, untuk berjalan sendiri, ya. Iblis mau supaya manusia itu, ya, hidup di luar Tuhan. Iya. Jadi kalau ada orang gaya hidupnya, ya, berulang terus dia melakukan, tetap, ada kata tetap, berbuat dosa, maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum bertobat. Dia sebenarnya belum keluar dari jerat iblis, dari kuasa dosa. Karena di sini ada kata tetap. Tetap itu berarti continue, itu menjadi lifestyle, itu menjadi kehidupan yang terus dijalani seperti itu. Sama dengan orang gnostik tadi, tubuh mereka tetap berdosa, mulut mereka, ya, rohnya katanya memuji Tuhan atau percaya pada Tuhan. Iya, dan itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada kita yang sudah bergereja, kita bilang dengan mulut bahwa kita percaya, tetapi tidak cukup hanya mulut. Ya, Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesuslah kebenaran. Siapa kebenaran? Firman Tuhanlah kebenaran. Maka bagi orang yang sudah menjadi anak Allah, ya, firman Tuhan itu terus akan menjadi pemimpin, penolong di dalam hidupnya. Ya, saya mau tanya, kita ini sudah berasal dari Allah atau berasal dari iblis? Kalau masih berasal dari iblis, maka tetap dosa itu tetap continue, terus menerus dilakukan. Ya, tetapi anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Iya. Jadi anak Allah yaitu Yesus, dia sengaja, ya, datang ke dalam dunia. Dia punya tujuan. Ia mau membinasakan, menghancurkan, destroy, menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis tadi, ya, membawa manusia kepada dosa. Yesus datang membawa manusia untuk keluar dari dosa. Untuk tidak continue, untuk stop, ya, hidup di dalam dosa. Maka muncullah sebuah pertanyaan, mungkinkah orang berhenti untuk berbuat dosa? Iya. Ada orang berpendapat selama kita hidup gak mungkin kita berhenti katanya. Iya, tapi bagaimana yang sebenarnya? Sampai di manakah pengaruh daripada, ya, kedatangan Yesus membinasakan pekerjaan iblis tadi? Iya, dari sejak dahulu kala kerja iblis itu saja. Ya, mempengaruhi pikiran manusia, mempengaruhi konsep manusia, mempengaruhi manusia untuk tidak akan pernah keluar dari dosa. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang menghancurkan itu. Artinya kalau begitu pasti ada sesuatu yang baru terjadi. Ya, ketika Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah sebabnya hidup orang yang menerima Yesus berbeda, ya, setelah dia menerima Tuhan Yesus dengan ketika dia masih di luar Tuhan Yesus. Tidak mungkin keadaannya sama. Kita lanjutkan dulu, nanti kita akan lihat lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia,
dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah itu adalah dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Iya, kita tahu bahwa kita lahir harus 2 kali kalau mau diselamatkan. Lahiran pertama itu kita tidak minta. Ya, kita dilahirkan oleh orang tua di dalam daging. Iya, maka warisan kita adalah warisan daging, kehendak daging. Ya, itulah yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, kita di bawah kuasa daging itu. Maka apa yang terjadi? Nggak bisa kita mengalahkan daging itu. Walaupun hanya malas-malas itu susah kali untuk mengalahkannya. Ya, malah ya sangat susah mengalahkannya walaupun itu malas. Iya, marah itu pun nggak bisa. Sudah berulang kali nggak bisa tidak marah. Iya, akan tetap marah. Iya, seperti itu emosi. Karena apa? Kita dilahirkan dalam daging. Kalau kita mau berhenti berpikiran buruk nggak bisa. Mengapa? Karena belum ada pembaharuan oleh Roh Allah. Mau menghentikan pikiran dosa, ya nggak bisa. Mengapa? Karena otak kita ini memang kotor, otak kita ini memang cemar. Jadi kecenderungan hati kita ke sana, ditarik ke sana terus. Itulah sebabnya kita harus lahir kedua kali. Itulah yang ditanyakan oleh Nikodemus malam-malam kepada Tuhan Yesus, ya. Dia sebenarnya bertanya tentang bagaimana untuk beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus menjawab bahwa kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Masuk, ya, melihat aja nggak bisa apalagi masuk. Jadi kelahiran baru itu adalah syarat. Ya, adalah syarat untuk orang bisa melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Nikodemus seorang profesor lah kita bilang dalam bidang agama tidak mengerti apa maksudnya itu. Jadi dia bertanya, apa aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku sekali lagi? Ya, lalu Yesus mengatakan kamu harus dibaharui dengan air dan roh. Air itu adalah firman yang akan membersihkan orang. Dan Roh Kudus juga adalah yang akan melahirkan orang menjadi baru. Tanpa kelahiran baru, tanpa pembaharuan oleh roh, tanpa pembaharuan oleh firman, tidak akan ada tabiat yang baru, selera baru, keinginan baru dalam hati kita. Ini bukan soal kita tersentuh hati atau tidak tersentuh hati, faktanya siapa yang membaharui hidup kita. Tanpa pembaharuan dari Roh Allah tidak akan bisa ya keluar dari pola berdosa tadi atau gaya hidup dosa tadi. Nggak bisa stop itu. Orang cuek saja nggak bisa hilang dari cueknya sampai lama, sampai sekarang. Masih ada orang cuek terus, ada jiwanya pun dia nggak peduli. Tapi hari Minggu harus gereja, nanti dimarahi kalau nggak gereja. Atau nanti dia absen, ditanya, mana orangnya kok nggak hadir gitu ya kan. Iya, maka kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu harus lahir kembali, kamu harus dilahirkan baru oleh Allah sendiri. Dia memakai firman-Nya ya untuk menjadikan kita baru. Maka iman gak mungkin lahir tanpa dengar firman. Iman gak mungkin lahir tanpa baca firman. Tidak mungkin. Sebagaimana yang kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu, iman juga gak bisa bertumbuh kalau tanpa firman. Firman itu wajib. Iya. Firmanlah ketika kita dengar, hati kita menjadi percaya, hati kita dibaharui, ya, maka terjadi tadi pembaharuan oleh Allah.
itulah lahir baru. Jadi orang yang nggak lahir baru nggak mungkin ke sorga. Orang yang nggak lahir baru juga nggak mungkin mengalahkan dosa. Karena tadi dia sudah dilahirkan originalnya itu, habitatnya itu habitat dosa memang. Iya, habitat dosa. Iya, kalau dia ikan kan nggak mungkin kita suruh dia terbang. Dia akan tetap apa? Iya, tetap berenang lah, di dalam air lah dia. Iya, jadi seperti itu. Maka orang berdosa ini dalam dosa ininya dia bisa hidup. Tapi orang benarlah yang bisa hidup, ya, keluar dari dosa. Jadi bagaimana kita bisa dari orang berdosa menjadi orang benar? Harus lahir kita sekali lagi. Itulah kelahiran baru oleh Allah sendiri. Dibaharui pikirannya, dibaharui hatinya, dibaharui hidupnya. Iya, kalau kita sudah dibaharui, kayak mana bisa jadi baru ya? Iya, piring aja jadi baru harus bersih dulu ya kan? Iya, dibersihkan dulu. Itu pun kadang-kadang masih ada yang tinggal lagi, digosok-gosok lagi, ya kan? Supaya betul-betul nanti dia cemerlang. Seperti itu. Hidup manusia juga begitu. Awalnya dia memang datang kepada Tuhan Yesus untuk pengakuan dosanya, baik dosa kutuk, dosa keturunan, baik dosa yang diwarisi dari nenek moyang, baik dari dosa yang dia buat sendiri. Tapi kadang-kadang udah ngaku dosa kok ini, karena masih banyak yang perlu digosok di dalam. Iya, dan kadang-kadang ketika kita mengaku dosa ini pun seringnya kita mengaku dosa karena udah dibilang oh itu salah. Tapi enggaknya dalam bagi kita betapa mengerikannya dosa itu, betapa jahatnya itu di mata Tuhan, betapa itu tidak laku di hadapan Tuhan, betapa Tuhan jijik, betapa Tuhan menganggap itu najis. Ada seorang muda yang bertanya, masa najis sih katanya. Iya. Jadi dia merasa kata itu terlalu keras ketika firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu najis di hadapan Tuhan. Iya, karena najis itu kan sangat kotor gitu ya. Iya, tapi kalau kita belum sampai melihat ya bahwa kita kotor, lalu bagaimana kita akan mau untuk dibersihkan? Iya, kadang nyembah berhala pun orang nggak merasa kotor, merasa biasa-biasa saja. Orang lain juga gitu kok. Bahkan ada yang bilang kayak gini. Iya, orang yang enggak berhala pun mati, ada juga mati muda kok katanya. Ini kan pembelaan diri nih. Iya, ada orang yang bilang, ya orang yang enggak penyembah berhala pun bisa juga kok enggak dipelihara Tuhan, enggak diberkati makan minumannya. Nah, ini kan sudah jauh kali dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Iya. Jadi memang enggak semua orang yang mati muda itu karena penyembahan berhala. Kalau ada juga kan orang yang hidup benar tapi hidupnya ya tidak panjang. Tapi dia tidak panjang pun dia bertobat. Dia tidak panjang pun dia hidup dengan benar. Iya. Tapi ada juga enggak benar tapi bukan penyembahan berhala katanya. Itu kan karena kita enggak besar karonya ya. Apa itu Kita enggak selidiki dengan dalam. Kalau kita dekat dengan dia, kita selidiki dengan dalam siapa sih manusia ya yang tidak keturunan daripada penyembah berhala. Karena sudah lama kali Tuhan tidak dikenal. Iya, maka orang sudah tidak kenal Tuhan menciptakan Tuhan baru. Iya, datang kepada Allah-Allah yang lain yang bukan Allah yang sesungguhnya. Sudah lama di situ. Lalu karena sudah lamanya merasa enggak apa-apa itu. Iya, maka ketika kita cerita tentang dosa, apa itu katanya? Aku udah lama Kristen kok katanya. Iya, tapi Kristen yang seperti apa? Mari kita kembali kepada nats ini tadi. Setiap orang yang lahir dari Allah. Berarti setiap orang yang diampuni Tuhan dosanya, dibaharui Tuhan hidupnya, dibaharui Tuhan pikirannya, ya, yang sudah tadi dibaharui oleh Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Ini dalam terjemahannya yang lain tidak. Oke, saya baca whoever continually doing sin. Jadi ini orang yang tidak terus ya, tidak lagi dosa tadi menjadi pola hidup, tidak menjadi gaya hidup. Tidak itu yang menarik dia terus,
Tidak itu yang mengarahkan dia terus. Ya, jadi kalau begitu perlu ya pembaharuan oleh Tuhan supaya bisa berhenti tadi dari berbuat dosa. Iya. Jadi mari kita kembali. Ya, apa katanya tadi, harus lahir dari Allah, tidak terus berbuat dosa, tidak hidup dalam dosa. Dosa tidak menjadi kesukaan, dosa tidak menjadi favorit, tidak lagi itu yang penting dalam hidupnya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ada di sini yang disebut benih ilahi. Benih ilahi itu apa? Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada kekudusan. Benih ilahi itu adalah perubahan yang Tuhan buat di dalam hati. Iya, dan itulah mungkin yang dikatakan dalam kitab Yohanes, di dalam kitab Yehezkiel, aku memberikan hati yang baru. Jadi benih ilahi ini adalah hati yang baru. Tapi bukan saja hati yang baru, karena dalam Yehezkiel itu juga dikatakan, Rohku kutaruh di dalam hatimu sehingga kamu akan melakukan firman, melakukan ketetapanku. Iya. Jadi benih ilahi ini adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Allah, yang membuat tujuan hidup orang percaya tidak lagi seperti dulu. Yang membuat selera dari orang percaya itu tidak lagi seperti dulu. Yang membuat kesukaan yang baru. Dulu baca firman pun gak suka. Dulu kebenaran itu gak suka, bahkan diketawai. Dulu kekudusan itu bukan sesuatu yang dikejar. Iya, tapi dianggap kebodohan. Iya, sehingga ya orang-orang yang jujur ditokoh-tokohi, ya kan? Iya, diejek, dihina. Ya, seperti itu bagi orang yang di luar Kristus. Ya, jadi ini sangat penting ya, benih ilahi tetap ada. Ini ada kata tetap juga. Sama tadi tetap dalam dosa, ini tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, tidak dapat diteruskannya berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi sangat menentukan lahir dari Allah ini. Karena sudah seri kita ini tentang dosa ini kan sudah berapa kali ya, mulai dari dosa Adam sampai kepada dosa pribadi minggu yang lalu. Ini kita lihat lagi tadi dosa keturunan. Iya, ini memang kita mau tuntaskan pengertian kita di sini supaya akhirnya kita mengerti betapa besar ya arti kedatangan Yesus mengenyahkan tadi pekerjaan iblis, menghancurkan, to destroy, ya, merusakkan pekerjaan iblis, rencana iblis. Rencana iblis tadi membawa manusia terus ke dalam dosa, Yesus berkuasa menyetop itu, ya, menghentikan itu, memutuskan jalur itu, sehingga berbeloklah manusia tadi, bukan lagi ke jalur kebinasaan, bukan lagi ke jalur dosa, tapi berbelok ke jalur kebenaran. Siapa yang bisa ngerjakan itu ya? Iya, selain Tuhan tidak ada yang bisa. Karena kita semua sudah dikuasai oleh kuasa dosa itu, kuasa kegelapan. Kita semua sudah dikuasai oleh keinginan kita. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menghancurkan pekerjaan iblis itu, ya, menyetop kita dari keadaan yang terus-menerus seperti itu. Baik, mari kita kembali ke ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, ya,
Demikian juga orang yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat berikutnya itu tentang kasih. Jadi kita melihat paling tidak di sini terlihat dalam hidup orang percaya, ya. Satu tadi pengertian yang benar, yang kedua kelakuan yang benar. Ada dua kelakuan paling tidak ditekankan dalam nats ini, yaitu berbuat kebenaran. Satu lagi adalah mengasihi. Ini dua hal. Ya. Jadi mari kita merenungkan. Kalau bukan kebenaran itu, yaitu Kristus ada di dalam kita, mungkinkah kita akan melakukan yang benar? Apakah kelakuan kita benar, sikap hidup kita benar, pola pikir kita benar, perkataan kita benar? Apa bisa kalau bukan Yesus yang adalah kebenaran itu ada di dalam kita, membaharui hidup kita ini menjadi baru? Kayaknya gak bisa. Mungkinkah juga kita mengasihi? Kita akan hanya mengasihi orang yang cocok kita rasa. Kita akan bisa mengasihi orang yang memuji-muji kita, ya, yang menghargai kita, ya, yang membalas apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang melakukan yang tidak baik, ya bagaimana? Apakah kita akan memiliki tabiat kasih Kristus yang berkorban untuk orang yang berbuat tidak baik kepada Dia, yang mendoakan orang yang jahat seperti kita ini, orang yang membelakangi Dia, tapi kita belum dilemparkannya ke dalam api neraka itu. Kita masih diberinya kesempatan, kesabaran Allah sungguh sangat luar biasa supaya akhirnya kita bisa keluar dari perbudakan dosa itu. Kalau dahulu orang Israel dikeluarkan dari Mesir, hari ini apa Mesir kita? Perbudakan apa yang menguasai kita? Iya, ada orang tidak bisa lepas. Iya, dari mana? Dari mabuk, nggak bisa lepas, ya kan? Ini laki-laki nih ya. Kalau perempuan tidak bisa lepas dari cerewet gitu, itu kayak mana? Apa perempuan ini bisa lepas dari marah-marah? Bukan marah-marah ya? Iya. Apa bisa laki-laki ini lepas dari keegoisan? Iya. Apa laki-laki ini bisa lepas dari rokok? Ya, karena ada orang depan istrinya nggak merokok dia. Tapi di belakang sana merokok dia. Iya, makanya ada si Paro bilang gini, aku rokokku ini belum lepas. Jadi kayak mana? Keluarlah aku selalu terpaksa katanya. Ngapain kau terpaksa keluar? Merokoklah bu katanya. Iya, kalau di rumah ada pula sudah anakku. Nanti anakku itu kenapa pula kena asap rokok? Tahu juga dialah. Anakku nanti kena asap rokokku katanya. Iya, bukan istrinya aja yang kena asap rokoknya, tapi anaknya pun kena. Jadi dia nggak ingin anaknya sakit. Baik juga dia ya. Iya, jadi mau dia sendiri yang kena gitulah. Jadi dia pergi keluar merokok di sana. Ya, setelah habis berapa batang dia balik ke rumah. Ya, tapi kan aromanya itu masih ada. Iya. Jadi saya bilang gini, oke lah kalau kau belum bisa berhenti, iya, bisa nggak kau kurangi? Ya, udah dikuranginya. Tapi berhenti tadi belum. Kenapa belum berhenti? Karena itu suka dia. Suka dia. Iya. Pikirnya gini, kalau aku nggak merokok stres katanya. Kata siapa? Kata siapa itu coba? Itu kan kata turun-temurun. Coba menghentikan total, apa stres? Seger, sehat lagi. Iya, tapi dia belum bisa. Itulah yang dia minta untuk kita doakan. Supaya bisa dia lepas dari situ. Lahir dari Allah kuncinya. Iya, kita tidak akan pernah sanggup mengubah diri kita dengan kekuatan kita, usaha kita, cara-cara kita, nggak ada yang bisa. Lahir baru, lahirlah, ya, baru. Siapa melahirkan? Kan kita nggak mungkin melahirkan diri sendiri. Tuhan melahirkan, ya, dengan firman yang kita dengar, dengan Roh Kudus yang bekerja.
Dia melahirkan kita, Dia membaharui kita. Dan kalau kita sudah dilahirkan ya dalam keluarga Allah, ya tabiat Allah itu yang muncul. Selera yang dari Tuhan itu yang muncul, ya. Tapi kalau kita tidak dilahirkan, mana mungkin selera daging itu berhenti. Iya, harus lahir dari Allah, baru selera Allah. Menjadi anak Allah kan nanti Allah buat menjadi seperti Dia. Masa anak kita beda dari kita sih? Padahal kita bukan orang tuanya. Iya, kalau beda kita malah bingung. Kok wajahnya mirip tetangga gitu ya. Jangan-jangan dulu ini ada pertukaran. Pertukaran atau penyimpangan, ya kan? Iya. Kalau yang dilahirkan oleh Allah, tabiat Allah itu tanamkannya di dalam. Ditanam. Tuhan menanamkan. Itulah hati yang baru. Ditanamkan juga Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus membuat dia tidak ke sana lagi cenderungan hatinya. Tidak ke sana lagi seleranya. Iya. Jadi kita seleranya apa ini ya? Iya, kalau Paskah sekarang udah bergumul kita, nggak bisa lagi masak ayam. Iya, semua seleranya apa? Babi gitu ya. Itu kalau Natal dan Paskah, iya kan? Iya, sekarang hati kita ini, selera kita ini kemana ini kira-kira? Iya, kemana? Kepada dosa, kepada dunia, kepada gelap, ataukah kepada kebenaran? Kemana selera itu? Iya, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, maka tidak akan pernah berubah. Usaha tak mengubah. Tidak ada jalan keluar lain selain meminta kepada Tuhan. Baharuilah aku Tuhan oleh firman-Mu. Baharuilah aku oleh Roh-Mu. Jadikanlah aku ya ciptaan baru. Jadikan aku anak-anak-Mu. Karena kalau kita bukan anak Allah, tidak mungkin kita akan menjadi benar. Lalu kalau kita tidak benar, tanda-tanda ini tak ada, lalu gimana? Gimana? Di dunia pun bukan anak Allah. Lalu di kekekalan tidak beroleh tempat di surga. Iya, 20 tahun nanti kamu bergereja di GKM ini, terakhir masuk neraka juga. Sedih juga aku loh. Tapi aku pun apa yang bisa kubuat? Kebenaranlah yang kukatakan, firman kukatakan. Iya, terus doa mungkin yang harus lebih banyak lagi. Di masa tua ini saya gak bisa berdoa terlalu banyak. Kenapa? Karena membungkuk pun sakit tulang punggungku. Jadi kadang berdoa aku harus menyimpang, berbaring gini ya, lalu berdoa. Jadi tidak lagi seperti dulu duduk atau bertelut atau sujud nggak bisa lagi. Iya, kadang-kadang hanya berbaring tapi melipat tangan. Iya, saya berdoa seperti itu. Jadi sudah orang muda lah sekarang tugasnya ini lebih berat lagi ya. Harus lebih banyak lagi bergumul supaya pembaharuan itu dilakukan oleh Tuhan. Tidak akan ada pembaharuan kalau enggak ada yang berdoa untuk gereja ini. Tidak akan ada juga pembaharuan jikalau keras sekali hati kita ini. Sudah tahu pun kita yang benar, kita sepelekan apa yang kita dengar itu. Kita selalu bilang enggak ada perasaanku. Tak perlu kamu berperasaan. Kalau kamu mengerti kehendak Allah, minta kepada Dia, perasaan bisa mengikuti. Enggak senamanya kita rela kali melepaskan dosa ini. Kayak mana kita rela kali sudah di situ kita lama. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tidak benar, Tuhan itu tidak benar. Aku tahu, belum rela hatiku, buatlah hatiku ini rela. Tolonglah aku. Lepaskanlah aku. Mau berapa lama lagi terus hidup di dalam dosa. Anak Allah datang untuk membebaskan kita dari kuasa kegelapan, tetapi juga dari kuasa ya yang mengikat kita. Apakah itu kuasa kedagingan, apakah itu kuasa dosa-dosa tertentu di dalam hidup kita. Ingatlah, Dia sudah tergantung di kayu salib ya.
menanggung segala kutuk dosa itu, supaya orang yang sungguh mau dilepaskan, ya, benar-benar dengan sepenuh hati datang kepadanya dan akan mengalami kelepasan itu. Kalau penyembahan berhala sudah sering kita belajar, tapi apa memang kita betul-betul sudah lepas? Apa kita betul-betul nggak ada lagi batu-batu di dalam hati? Karena penyembahan berhala ini kan membuat batu dalam hati. Ada batu yang keras. Iya, batu apa? Batu tidak mengampuni. Dari dulu sampai hari ini salah orang lalap, nggak pernah delete. Nggak pernah delete, di situ terus. Salah orang 20 tahun lalu pun hari ini masih ingat. Masih berpengaruh ke hari ini. Masih sikapnya kalau jumpa sama orang itu mukanya langsung dung gitu. Masih berubah. Ini apa ini? Iya, ini kelepasan seperti apa itu? Kalau seperti itu. Ya, maka batu-batu itu memang harus betul-betul dibongkar. Entah itu trauma. Ya, entah itu ditolak pada waktu dalam kandungan atau ketika kita anak-anak kita nggak pernah dihargai. Ya. Entah kita mengalami trauma-trauma oleh tetangga, entah dilecehkan, ya, entah diperkosa, apapun bentuknya seperti itu. Itu betul-betul memang harus selesai. Jangan anggap enteng itu semua. Karena itulah yang membuat iman orang gak pernah terbang, gak pernah naik, melayang, gak pernah kokoh. Iya, imannya cetek terus. Cetek, nggak pernah kokoh kuat gitu ya, nggak pernah. Mengapa? Karena banyak hal di dalam tidak dibuka, tidak tuntas. Mengapa? Malu. Tuhan tahu toh kita seperti apa. Di hadapan manusia bisa kita tutupi siapa kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita tutupi. Toh kita datang kepada Tuhan kan bukan kepada manusia. Mengapa kita tidak membukanya? Mengapa tidak memberi diri untuk sungguh tadi dilahirkan kembali, untuk dijadikan baru, untuk sungguh-sungguh dibersihkan oleh Tuhan. Lahir baru adalah syarat menjadi anak-anak Allah. Tanpa lahir baru tidak akan ada kebenaran dalam hidup ini. Tidak akan ada kasih seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya akan mengasihi orang yang cocok kita rasa. Tapi kita tidak memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Yang sungguh-sungguh memberi. Yang sungguh-sungguh berkorban. Yang sungguh-sungguh tidak ada pamrih. Yang sungguh-sungguh tidak meminta balasan. Iya, Yesus datang menghancurkan pekerjaan iblis. Dalam diri siapa? Dalam diriku. Jadi sudah berhentinya pekerjaan iblis itu, dulu ditiupnya terus. Disuruhnya kita melakukan berbagai hal. Sekarang sudah berhenti atau belum? Kalau Yesus sudah menghentikan pekerjaan kegelapan dalam hidup kita, Dia sudah menjadikan kita baru, kita bisa menolak. Kita bisa berkata tidak, kita bisa tidak terus dalam dosa itu. Kita bisa berhenti untuk melakukan dosa yang selama ini kita lakukan. Lalu menjadi pertanyaan terakhir, mungkinkah kita menjadi sempurna? Inilah yang masih terus menjadi sebuah pergumulan. Jadi jangan katakan tubuh ini gak bisa dipakai oleh menjadi senjata kebenaran. Ya, kalau kita sudah dibarui, tubuh ini pun bisa kan? Kalau dulu dipakai oleh iblis, dipakai oleh dosa, dipakai oleh kegelapan. Sekarang tubuh ini ya tidak terlepas dari roh. Dia juga bisa dipakai sebagai senjata kebenaran. Tangan ini digunakan untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Mata ini melihat apa yang Tuhan berkenan. Kuping ini juga ya, kita bisa tidak mendengar apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ngapain didengar itu semua yang tidak senonoh, yang tidak beres.
Ya, jadi bisa enggak tubuh ini ya dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan? Bisa. Iya, bisa. Jadi ini tadi penting, sudah lahir baru kah? Kamu, saya, kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan bisa berkata tidak. Kita tidak akan bisa melawan. Itulah sebabnya susah kali melawan HP saja, ya kan? Iya, susah kali melawan pergaulan-pergaulan di luar. Anak-anak kita begitu pergumulannya. Kita pun kan bergumul juga, bukan anak kita itu aja bergumul. Kita pun orang tua ini kan banyak bergumul. Hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, yang harus kita tanggalkan. Ya, kita juga bergumul. Mereka bergumul. Kadang kan untuk pergumulan mereka hebat kali kita berdoa bergumul untuk anak-anak. Kurasa entah orang tua ininya sekali perlu Bible camp, ya kan? Ya kan, supaya orang tua ini yang lepas kayak anak-anak itu. Ya, anak-anak lepas, bapaknya nggak lepas. Dia pulang ke rumah tengoknya lagi bapaknya gitu. Terakhir bapakku pun lebih lamanya dia gereja. Dia begitu, aku pun bisa lah katanya lagi lah. Iya, jadi ini orang tua ini pun perlu revival juga ini. Iya, bapak dia kan pernah ngusulkan itu saya rasa ya. Bu, Bible camp untuk orang tua katanya. Iya, sayang waktu libur ini nggak banyak. Iya. Atau kita nggak usah buat pasutri sekali, lalu Bible camp orang tua buat, ya kan? Iya, supaya mulai lagi, yang belum tuntas supaya jadi tuntas, ya kan? Yang sudah dibaharui ini bisa bertumbuh, sehingga lah gel-gel jamborat nih, lah bagi-bagi saja, ya kan? Gitu terus. Udah bertobat berapa lama? Gimana? Gitu aja. Apa yang dilakukan oleh imanmu? Nggak ada. Iya, pokoknya aku nerima aja. Syukurlah aku sekarang gak kekurangan makan. Masa perjuangannya hanya gak kurang makan? Hanya sampai pemeliharaan secara jasmani. Banyak yang bisa Tuhan perbuat. Banyak yang bisa Tuhan kerjakan. Jadi mari doakan kalau ada hati kalian Bible camp orang tua atau jemaat, ya, mari doakan supaya buat aja Bible camp jemaat. Jadi ikut semua. Iya, jadi tenaganya yang gak ada. Siapa yang nangani anak-anak, siapa yang nangani remaja, siapa yang nangani orang tua. Nah ini ya, tanggung kita ini kurang besar. Iya, kalau lebih banyak lagi tadi kan banyak yang ngerjakannya. Iya, ini kita saja ngusinuheuneun lalap gak lagi tambah orang-orang yang baru yang kita layani. Iya, jadi ini perlu kita doakan. Gereja ini akan mati jikalau tidak bertambah lagi orang yang dibaharui oleh Tuhan, cepat atau lambat. Karena itu mari ya, yang sudah bertobat ini jangan menikmati aja, nggak ada karunia menikmati aja. Ya, harus sungguh-sungguh bergumul, berjuang supaya orang sampai kepada keselamatan. Yang belum ini mari ya, supaya sungguh setelah sekian lama masakan ya kasih karunia Allah itu lewat. Saya rasa kita diberi kasih karunia maka kita bisa memberi. Ya, kita diberi kasih karunia maka kita bisa mendengar. Kita diberi kasih karunia maka kita bisa mengerti. Orang yang nggak diberi kasih karunia, kurasa mendengar pun nggak ngerti itu. Tapi kalau orang yang dia bisa mendengar dengan baik, ya, dia bisa mengerti dengan baik. Kasih karunia itu kepadamu. Jangan sempat lewat, jangan sempat sudah habis waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami. Kalau terusnya kami di bawah kuasa dosa itu, masih iblis itunya penguasa kami. Tetapi anak Allah datang, Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis ini. Yesus telah datang bahkan mengalahkan iblis. Dan dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang terus membawa manusia kepada dosa. Tuhan, barang siapa yang mendengar suara-Mu, barang siapa yang benar-benar datang kepadamu, ya Tuhan, pastilah
Engkau akan menjadikan dia baru. Menjadikan dia anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga tabiat yang daripadamu, hati yang baru itu Engkau akan tanam. Dan Engkau juga akan memberikan Roh-Mu yang membuat orang tidak akan terus hidup di dalam dosa. Karena Roh Kudus adalah Roh yang suci. Bukan saja memerdekakan, tapi Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang membawa orang untuk hidup benar. Dan Roh Kudus adalah Roh yang membawa kepada kehidupan yang memuliakan Allah, kesucian, sehingga tidak mungkin lagi orang yang telah dibaharui itu akan menjadi orang bodoh yang terus dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kegelapan. Kiranya Roh-Mu bekerja supaya kami berhenti untuk ditipu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja supaya kami tidak menjadikan diri kami menjadi orang bodoh. Tapi sungguh Tuhan, kami datang kepadamu dalam seluruh keberadaan kami dengan satu keyakinan. Sebagaimana yang Engkau katakan, Engkau bukan saja sanggup, tapi Engkau mau mengenyahkan pekerjaan gelap dalam hidup kami ini. Sehingga stoplah iblis suka-sukanya hidup kami ini. Stoplah iblis bekerja baik di tingkat hati kami, di tingkat pikiran kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan memerdekakan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membaharui kami sedemikian sehingga genaplah ayat ini, kami tidak dapat terus berbuat dosa. Kami tidak enjoy lagi dosa itu. Kami sungguh bergumul dengan dosa itu. Tuhan, kami tahu bahwa itulah yang Kau kerjakan. Dulu seperti kerbau dicucuk hidung kami semua. Apapun yang diperintahkan iblis dan dosa kami lakukan. Tapi setelah Engkau datang ya Tuhan menghancurkan pekerjaan iblis itu. Ketika kami sudah datang kepadamu dan dilahirkan kembali. Maka kami sudah beroleh kuasa untuk mengatakan tidak. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Kiranya semua kami boleh percaya kepada firman-Mu. Bahwa ada hati yang baru itu. Ada benih yang baru itu. Ada hidup yang baru itu. Selera baru itu. Tujuan baru itu. Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang dilahirkan kembali. Bagi setiap orang yang menerima Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan. Supaya janganlah sia-sia semua yang mereka dengar. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menyatakan diri-Mu. Supaya mereka diperhadapkan dengan Tuhan. Supaya mereka akan mengambil keputusan yang tepat untuk hidup mereka. Dan tidak menjadi bodoh dengan tetap menolak dan tidak bersikap benar terhadap Tuhan. Kiranya turunlah anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon supaya lawatlah Tuhan, supaya tidak ada yang akan mati di dalam dosanya, akan binasa. Tapi semua yang mendengar firman-Mu akan membuka hatinya terhadap Tuhan, akan menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lebih dari berkat rohani yang kami butuhkan, lebih dari berkat jasmani yang kami butuhkan, kami membutuhkan berkat rohani ini. Sungguh kiranya kemurahan Tuhan atas kami. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk benar-benar membaharui tiap-tiap pribadi. Kami menyerahkan pada pagi hari ini supaya ada orang yang hatinya dicondongkan kepada Tuhan, menerima Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami akan pulang sebentar lagi dari tempat ibadah ini ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa supaya Roh Allah akan melanjutkan pekerjaan-Mu di tengah kami. Dan kiranya Engkau akan menuntun kami lagi kepada kebenaran. Engkau menuntun kami lagi untuk beroleh berkat. Baik berkat rohani, baik berkat-berkat jasmani.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.